Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto H-2 menjelang laga krusial antara PSIM Jogja menghadapi tamunya Persib Bandung gitu ya di pekan ketiga. Nah, ini kenapa menjadi krusial? Karena begini teman-teman, untuk Bojan Hodak tidak bisa memandang remeh lagi lawan-lawan yang akan dihadapi setiap laganya gitu ya, karena BRI Super League musim ini tuh memang betul-betul penuh kejutan. Ada yang tim besar draw terus, tiga pekan ini draw terus gitu ya. Makanya ya baik menjadi tuan rumah atau menjadi tamu, tim-tim besar ini tidak bisa berleha-leha gitu ya teman-teman. Tidak kayak yang musim kemarin lah, bisa setidaknya bisa dibaca gitu, wah menghadapi si Irma lumayan lah, bisa menang, oh bisa draw atau bagaimana. Nah kalau sekarang tidak bisa teman-teman. Jadi ya inilah tantangan baru buat Bojan Hodak jika memang qadarullah atau ditakdirkan nantinya di akhir musim Persib menjadi juara lagi. Ini luar biasa perjuangannya teman-teman. Kalaupun tidak juara atau bagaimana, ya ini juga memang harus diakui musim ini sudah berat teman-teman, yang mana ya mau tidak mau lah ini harus ada beberapa komposisi pemain lagi yang harus diperbaiki oleh Bojan Hodak, karena perjalanan Persib masih panjang. Namun beberapa pemain sudah dilanda cedera dan juga dilanda beberapa masalah kebugaran gitu ya, yang memang kalau di Persib ayak gitu ya kalau tidak masalah kebugaran yang cedera. Tapi tim lain ya memang ya sedikit lah gitu ya, bisa dikatakan kunaon Persib wae gitu. Nah ini teman-teman, kita akan membahas dulu H-2 laga menjelang laga menghadapi PSIM lah. Jadi di Stadion Sultan Agung Bantul ini memang punya sejarah kelam untuk Persib Bandung. Di antaranya musim kemarin Dado atau Deddy Kusnandar ini cedera gitu ya, patah kaki ketika bermain di Sultan Agung Bantul teman-teman. Nah ini memang agak sedikit traumatis lah mungkin untuk Dado gitu ya, karena ya mau bagaimanapun pemain itu punya rasa trauma itu ketika menghadapi satu hal di depan mata yang pernah ada kejadian buruk di situ. Tapi mudah-mudahan sudah bisa diatasi lah rasa traumanya dengan rasa profesionalitas kalau memang diturunkan oleh Bojan Hodak. Nah ini hanya segelintir saja untuk rasa yang agak kurang sreg gitu ya, kenapa harus bermain di Sultan Agung Bantul di stadion ini. Nah menurut Bojan Hodak juga musim lalu menyebutkan Stadion Sultan Agung Bantul ini seharusnya memang tidak lolos gitu ya kan untuk verifikasi di Liga 1. Kenapa masih digunakan di musim ini teman-teman? Karena musim lalu Bojan Hodak mengeluhkan bola tidak datar, bergelombang. Jadi pemain sebagus apapun tidak bisa gitu bermain bagus di stadion ini. Nah sekarang atau besok lusa kita kembali lagi ke Stadion Sultan Agung Bantul ini teman-teman. Nah ini juga informasi terakhir, sebetulnya PSIM itu ingin berkandang di Maguwo Harjo gitu ya, di kandangnya PSS Sleman. Namun karena ada masalah politis sepertinya gitu di sini, jadi tidak bisa. Bahkan Sultannya sudah oke, Sultan Hamengkubuwono sudah oke, katanya PSIM bermain di Maguwo Harjo. Lalu juga Panpel PSS tidak masalah, fans PSS juga tidak masalah. Namun ya ini ada unsur kepala daerah setempat yang tidak boleh ya. Meren kalau di Persib atau di Bandung mah gubernurnya KDM oke, katanya kalau PSKC atau apa Persikap bermain di GBLA oke bermain, tapi menurut wali kota Bandung entong aya iya aya itu surat perizinannya susah dan lain sebagainya ya. Nah ini memang ada sedikit unsur politis katanya teman-teman, tapi ya sudahlah, kita mah menikmati sepak bola saja, tidak menghiraukan masalah politis di dunia sepak bola gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah
ada satu yang mengganjal di kita teman-teman, bahkan ada bobotoh yang mengirimkan yang betul-betul ini mah menanyakan bahwa Kang, sebetulnya Adam Priestback teh cedera atau memang ada larangan bermain dari FIFA, karena di FIFA ini memang ada apa istilahnya tuh outstanding suspend gitu ya. Outstanding suspend ini memang sampai bulan Oktober. Nah, yang keanehannya adalah begini teman-teman, ini mah dari hasil hasil ngobrol aja dengan teman-teman bobotoh, dengan ya salah seorang bobotoh yang mengirimkan analisanya yang wah ini luar biasa lah analisanya gitu ya. Lalu dengan tim redaksi juga kita ngobrol, apakah benar Adam ini ada di framing bahwa dia cedera padahal mah baik-baik saja. Nah, kita juga tidak ingin menyudutkan salah satu pihak, tidak ingin menuduh ya Persib Bandung menutup-nutupi atau tim dokternya salah menganalisa lagi dan lain sebagainya. Jadi kita berada di sudut pandang yang memang di tengah-tengah ya, tidak menyudutkan siapapun, tapi kita coba buka fakta dan data yang memang sudah diobrolin gitu ya dengan teman-teman bobotoh dan juga dengan tim redaksi. Yang pertama teman-teman, Adam Priestback ini katanya kan mulai tidak bisa bermain dari pekan pertama. Alasannya terkena akumulasi kartu di Liga Wales sebelumnya katanya gitu ya. Jadi ya oke lah, 1 kali pertandingan. Namun setelah itu keluarlah larangan bermain yang ada di situs FIFA itu sampai dengan bulan Oktober teman-teman. Nah, setelah itu keluar, muncullah di sini tiba-tiba katanya di latihan terkena ankle gitu ya, cedera ankle, 2 minggu istirahat. Jadi pada saat menghadapi kemarin Persijap tidak bisa, besok juga tidak bisa menghadapi PSIM. Jadi kan maksimal menurut tim dokter tuh seminggu, maksimalnya 2 minggu, dan nanti akan diobservasi, akan dilihat lagi. Nah, setelah menghadapi Persijap kemungkinan ya nanti Persijap PSIM besok lusa, di akhir bulan menghadapi Borneo juga sepertinya nanti akan diragukan. Nah, setelah menghadapi Borneo ini kan ada jeda internasional tuh lumayan 12 harian gitu ya 2 minggu lah hitung. Itu juga kan lumayan untuk menutupi kalau memang betul cedera ya pemulihannya seharusnya tidak selama itu. Namun yang menjadi salah satu tanda tanya adalah apakah setelah jeda internasional nanti Adam bisa bermain atau tidak. Kalau memang tim dokter menyatakan wah ini belum pulih, harus pemulihan dulu, kebugarannya belum stabil dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang harus kita pertanyakan gitu ya. Apakah Persib merasa tertipu membeli Adam, atau memang dalam tanda kutip ya Adam Priestback tidak menjelaskan, atau dia sendiri ya sebetulnya tidak tahu ada outstanding suspend ini dari FIFA gitu ya. Jadi ya rada-rada beda lah untuk kasusnya Adam ini teman-teman. Tapi ya sekali lagi kita ambil positifnya saja. Kalau memang cedera, kita doakan yang terbaik, segera membaik lagi lah teman-teman, karena ankle ini kan biasanya kalau ada sedang pertandingan gitu ya, entah itu terkena benturan atau memang salah jatuh dan lain sebagainya, dan ini pun ya sangat jarang gitu dialami oleh seorang penjaga gawang. Jadi ya kunaon gitu ya, ini Kerma udah jarang main gitu ya, terkena ankle di latihan, apakah memang lapangan pendamping GBLA buruk gitu ya, kontur tanahnya atau bagaimana ya, ini menjadi pertanyaan besar sebetulnya ya, kunaon gitu ya, belum bisa bermain. Atau kalau memang ankle beneran ya, ini kan memang ada jangka panjang, jangka pendek. Kalau memang yang parah ya bisa berbulan-bulan gitu ya, tapi kalau memang ringan kan ya lihat aja lah, kalau Beckham Putra hamstring katanya, lalu juga besok juga sudah diperkirakan bisa bermain gitu. Tapi untuk Adam ini saya tidak tahu lah analisisnya bagaimana gitu ya untuk tim dokter, apakah memang harus diistirahatkan total atau bagaimana. Tapi ya kemarin juga sudah ikut latihan baik-baik saja walaupun dengan tim fisioterapis gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman, tahu ya, mungkin punya sudut pandang sendiri, mangga silahkan saja. Tapi yang jelas ini
ada apa ya, ada masukan dari beberapa teman-teman bobotoh katanya yang memang tolonglah katanya sedikit dibahas biar kita juga takutnya gimana ya, berpikiran buruk gitu ya teman-teman, karena mau tidak mau kalau Adam Priestback tidak bermain ya otomatis hanya ada Teja dan juga ada 2 penjaga gawang yang memang masih harus ditambah jam terbang, jadi rada palaur kalau nggak ada Adam teman-teman. Makanya ya oke lah gitu ya, ini juga sebagai reminder, sebagai pengingat juga buat teman-teman bobotoh ya, jangan mengusik-ngusik gitu ya, kemana ini kemana itu, tapi yang jelas ya kalau memang mau fair kita harus bedah dari 2 sudut pandang ya. Kalau memang cedera kita doakan yang terbaik segera sembuh, kalau memang tidak cedera karena ada outstanding suspend itu ya mungkin Persib sedang menutupi gitu ya, jadi ya sudahlah, jangan kita bongkar juga, sudah sampai sini saja pembahasannya gitu ya. Kalaupun tertipu oleh agen ya mungkin kita tadi juga ngobrol masalah ini ya, apa ketidaktahuan saja. Jadi manajemen Persib Bandung kan pernah bilangnya sudah lama menginginkan Adam, sudah dipantau lama gitu ya. Katakanlah dipantau sudah lama. Jadi waktu itu masih belum ada tuh akumulasi kartu di laga terakhir, belum ini belum itu. Jadi ketika sudah deal dengan Persib, nah mungkin baru ada outstanding suspend ini gitu ya dari FIFA. Jadi Persib tidak tahu gitu ya. Adamnya juga tidak menyangka bahwa akan terkena larangan bermain atau ya bagaimana lah gitu ya. Kita juga jadi berpikir kemana-mana, tapi sekali lagi kita tetap berpikir positif saja. Bagaimanapun Persib membutuhkan seorang penjaga gawang gitu ya, karena yang senior hanya ada Adam dan juga ada Teja di sini, walaupun ya kiper ketiga Persib ya pemain timnas usia juga, tapi ya harus ada jam terbangnya juga lah untuk di Liga 1 ini ya teman-teman. Itu mungkin sedikit apa ya, pengetahuan baru saja biar tidak bertanya-tanya lagi ya, ini sebetulnya sakit, cedera atau larangan bermain untuk Adam Priestback teman-teman. Itu jawabannya. Dan ada beberapa pertanyaan, tapi kita coba jawab 2 saja gitu ya, karena aduh penonton bisa teman-teman, saya ada sedikit acara ini teh. Yang pertama langsung aja, Putros dipanggil timnas Irak tanggal 31 Agustus, berarti nggak main ya Kang lawan Borneo? Sepertinya bermain dulu teman-teman ya, mungkin ada dispen lah 1 hari mah, kan melawan Borneo tanggal 31 nih, habis menghadapi Borneo besoknya kayaknya, atau nanti malamnya banget, atau ya besok lah kayaknya gitu ya, langsung terbang ke mana, ke Thailand gitu ya kalau nggak salah. Jadi ada Piala King Cup gitu ya kalau nggak salah tuh di Thailand, atau Raja Cup atau lah itulah. Jadi ya Putros nggak jauh-jauh banget, jadi besoknya bisa langsung gabung dengan skuad timnas Irak gitu ya di FIFA Matchday. Lalu selanjutnya Ari minta penjagaan ke pihak keamanan teh eta bayar atau gratis kan? Maksudnya ketika Persib main gitu ya ada penjagaan ya bayar atau kan gitu ya, bayar. Itu juga kan apa ya, ya puluhan itu bayarnya, puluhan gitu ya, tapi ya sudah, pokoknya intinya bayar puluhan gitu ya, puluhan juta teman-teman. Dan juga ada untuk bayar stewardnya juga di sini ada gitu ya, itu memang sudah disiapkan. Makanya di Pinuhan stadionnya teman-teman, kalau memang punya dananya yuk kita nontonnya di stadion, dan jika memang tidak ada acara dan tidak ada kendala apapun gitu ya, makanya ya finansial Persib ya dari pemasukan tiket penonton juga gitu ya. Insya Allah lah kedepannya mah baik-baik saja, apalagi kita sudah masuk ke fase grup ACL 2 yang ada finansial yang akan cair lagi gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.